Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf karangan Maulana Syekh Abdul Qadir yang diamanahkan langsung oleh beliau sesuai dengan manhajiyah beliau, tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk nazari teori tajwid pada bab makharijul huruf secara tafsil di halaman 82. Ya, shin, harfu shin. Baik, tafadhal Syekh Auzan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Asy-shin makhrajuha min wasatil lisani ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil 'ulwi. Kayfiyatun nutqi biha yajibu mura'atu jarayani as-sauti wan nafasi 'inda nutqi biha ma'a mura'ati at-tarqiq. Ad-dalilu min al-jazariyah asfalu wal wasfu fadimu syinuya wad-dadu min hafatihi idh waliya. Sifatuha at-tafasshi, al-istifal, al-hams, ar-rakhawah, al-infitah, al-ismat. Ayo. Coba perhatikan shin. Sya, shin, ya. Huruf shin itu daripada wasatil lisan. Mana wasatil lisan? Tengah lidah. Disebutkan ma'ama yuhadhihi min hanakil ulya, berarti diiringi atau ya ditempelkan ke langit-langit atas. Di sini 3 huruf. Ada shin, ya, ada ya, ada jim. Nah, nanti kita buat muqaranah. Apa persamaan dan perbedaan antara 3 huruf ini? Karena ya, fajimu shinu ya, 3 huruf ini disebut mutajanis. Apa itu huruf mutajanis? Yattafiqu fil makhraj wa yakhtalifu fi ba'dhi as-sifat. Ya, satu makhraj dan berbeda beberapa sifat. Kita tengok nanti perbedaan dan persamaan. Kita masuk ke shin aja dulu. Min wasatil lisan ma'a ma yuhadhihi min hanakil ulwi. Bagaimana cara pengucapannya? Kaifiyatu nutqi biha yajibu mura'atu jaryanis sauti wan nafas. Harus kita alirkan suara dan nafas. Ini 2 sifat zat pada shin. Mengalir suara dan nafas bukan shin, tapi shin diwakili oleh mengalir suara dan nafas itu. Ya kan? Karena dia sifat zat. Sifat zat ini ada pada shin dalam kondisi apapun. Baik dia berharakat maupun sukun. Apalagi satu lagi sifatnya, ma'inda nutqi biha ma'a mura'ati tarqiq, dan harus selalu kita jaga tipis. Kenapa? Karena hasil daripada istifal itu tarqiq. Contoh, alirkan nafas dan suara dulu. Baru dibuka munfatih mustafil. Nampak dulu apa? Rakhawah, hams. Ya, dan nampak sifat khas daripada shin apa? Tafashi. Mana dia? Sya, shi, shu, shu. Nampakkan sifat itu dulu, baru yusahibul harakah, baru diiringi dengan jangan dibalik. Jangan shu. Jangan. Kalau udah fathah enggak bisa lagi tuh. Bagaimana? Ya kan?
Kalau dia sukun nampak lebih terang. Makanya ketika kita ucapkan ta'awudz, coba perhatikan. A'udzu billahi minasyai. Enggak boleh moncong ini. Kalau begitu pada shin, harus begitu juga pada jim. Kenapa? Satu makhraj ya. 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 Harus begitu ya. Satu makhraj. Ya. Ya. Sya. 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 Tekanan suara harus diarahkan ke rahang bawah. Sya. Nah, turun rahang bawah ini menghasilkan senyum, bukan disenyumkan. Rahang bawah turun menghasilkan senyum. Si, bukan si. Nah, rahang bawah tidak turun. Paham? Kalau rahang bawah turun, otomatis seperti nampak senyum, walaupun marah. Ya, seperti nampak senyum. Si, shu. Harus moncong sempurna. Yuhsya, shi, shu, ash. Ketika sukun shin, ya, alirkan secara sempurna tafasyinya. Kalau enggak, tak apa yang terjadi. Ini nanti kita tengok akhta'us syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi shin. Minasyai, a'udzu billahi minasyai. Kebanyakan kita mengucapkan minasya. Enggak, itu kan kayak sukun. Iya, sukun lebih panjang saja, tapi kaifiyahnya sama. Sama kayak huruf lain. Sa, sya. Sekarang kita tengok ad-dalil. Dalil al-wasatul lisan ini fajimu shinu ya. Oke. Shin dengan jim apa persamaannya? Oke, makhrajnya sama. Apa persamaan dalam sifat? Sama-sama munfatih. Sama-sama mustafil. Ya kan? Istifal, munfatih. Tulis di kitab itu. Shin, munfatih sama. Tulis saja sama dengan munfatih, sama dengan istifal, sama dengan ismat. Nanti ketika dihafal mudah. Ya kan? Sama dia. Ismatnya sama. Munfatih. Apa lagi? Mustafil, istifal. Apa lagi sama dia? Perbedaannya sekarang. Apa lagi samaannya sudah selesai. Perbedaannya apa? Shin mengalir suara dan nafas ditambah sifat tafasyi. Berarti dia rokhawah, hams, tafasyi. Sedangkan jim tertahan suara, tertahan nafas. Karena berat ini ditambah satu sifat khusus, qalqalah. Qalqalah pada jim berbeda lagi dengan sifat khusus tafasyi pada shin. Tafasyi pada shin sifat zat. Qalqalah pada jim sifat aridah, datang ketika dibutuhkan, ketika sukun jim saja. Paham ya? Nah, lalu kita lihat sekarang persamaan dan perbedaan antara shin dan ya. Persamaan apa? Sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama ismat, sama-sama rokhawah. Apa perbedaannya? Shin punya sifat khusus tafasyi, sedangkan
ya tidak. Shin mengalir nafas, sedangkan ya tertahan nafas. Kalau mengalir nafas pada ya jadi shin dia, karena satu makhraj tuh. Tertahan nafas pada ya, jahr. Mengalir nafas pada shin, hams. Ya, itu secara teori. Untuk apa kita kuatkan selalu sifat-sifat ini? Ketika kita baca misalkan gini. A'udzu billahi minasyaitonir. Kita tidak bisa mengatakan kepada diri sendiri ataupun kepada murid, kamu shin kamu salah. Secara umum begitu, enggak bisa. Bisa, tapi kita tidak bisa mengobatinya kalau secara umum. Harus detail. Di sinilah butuh takhasus. Ketika kita ucapkan syaitonir rajim, apa titik salah dia? Sifat tafasyi pada shin tidak diberikan. Apa penyebabnya? Nah, tidak memberikan hak sifat tafasyi itu karena tergesa-gesa menuju harokat. Kita jelaskan itu sama orang, ini salah kamu, sehingga orang lain juga bisa mengucapkannya. Kalau dia sungguh-sungguh, itu pulang sama dia. Kita arahkan, shin kamu itu tergesa-gesa kamu ucapkan. Nampakkan dulu sifat tafasyinya. Oke, Ustaz. Udah tahu dia itu. Itu talaqi namanya. Gurunya yang sampaikan. Ditengoknya. Lalu muridnya mengulangi. Guru, itu dia betul. Itu ardi namanya. Antara talaqi dan ardi inilah setelah itu diikat dengan tikrar. Murajah. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bifakih. Latihan. Baru bisa dia. Minasyaitonir rajim. Dan menjadi jibillah tabi'i. Tahu hari ini shin begitu bukan bermakna malakah. Itu mungkin dah 1800 kali saya ulang. Bukan bermakna bisa menjadi spontan. Bisa itu tidak akan dapat kecuali dengan latihan. Hanya sering kita dengar dulu di kuliah beberapa kali ya, at-tikrar yu'allimu al-himar. Ya. At-tikrar yu'allimu al-himar. Ibarah itu agak sedikit kasar, tapi maknanya apa? Kalau hendak mengulang, gak ada dapat. Kalau bisa diulang dari situ, himar aja bisa pandai. Tidak cukup dengan mulazamah, tapi tarkis pada dars. Balik. Al-akhta'u syai'ah allati taqa'u 'inda nutqi bi harfi shin. Yalla. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الشين. الأول تفخيمها إذا جاورت حرفا مفخما مثل شطط. الثاني عدم إظهار التفشي في الشين إذا كانت مشددة مثل فبشرناه. الثالث تسكينها إذا كانت متحركة مثل عشرة كاملة. Tamam. Al-akhta', kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf shin. Apa dia? Tafkhimuha, menebalkannya. Kapan? Idza jawarat harfan mufakhaman. Apabila di setelahnya itu huruf yang tebal. Syo. Lepaskan dulu. Syototo. Rusak tak shin di sini? Rusak. Jadi ataupun khafi. Merusak keindahan. Tapi kita masih tahu itu huruf shin. Ada huruf-huruf yang kita tebalkan itu dia tidak merusak
ya, tidak merusak zat huruf. Tapi kalau sin dengan shad rusak huruf, ya kan? Nah, tapi shin enggak, tapi enggak bagus lagi nih. Enggak bisa enggak bacaan mukri yang seperti ini diambil menjadi hujah? Enggak. Awam bacaannya. Disinilah penting kita belajar ilmu teori dan praktek. Inilah manhajiyah Maulana Syekh, tatbiqan wa nadhran. Sya po po. Lepaskan satu-satu dulu. Sya po po. Gabung. Sya po po. Sya po po. Bersih dia. Nah. Lalu apa lagi? Adamu izhari tafashi fi shin idza kanat musyaddadah. Ya, tidak memberikan, tidak menampakkan shin yang bertasydid pada tafasyinya. Ya, karena shin musyaddadah aslinya itu dua shin. Shin yang pertama sukun masuk ke dalam shin yang kedua berharakat. Jadi shin yang pertama ini kita nampakkan dengan tafasyi. Ya? Fabasyar. Kalau kita ucapkan fabasyarna jali, kenapa? Hilang satu huruf. Lahnul jali, salah besar itu. Fabasyarna, la fabasyarna. Dari pengucapan salah, nanti dari makna juga salah. Biasanya yang ada tasdid itu bermakna litaktsir. Ada makna-makna lain secara balaghi kena lagi nanti. Merembetnya dari mana titik kesalahan aslinya? Al-khata' fi nutq, salah dalam mengucap. Ketika salah dalam mengucapkan, didengar orang, salah ditulis. Lalu dikaji orang, salah dalam pengkajian. Nampak sepele ilmu tajwid? Enggak, akar dia. Menjaga mabnanya, sehingga apa? Hasil yang dikandung dalam mabnal harf, dalam mabnal al-kalimat, terjaga betul. Baik. Taskinuha idza kanat al-mutaharrika. Dia kita sukunkan ketika dia berharakat. Aslinya Aisyah, Aisyara, Asyaratun kamilah. Tapi diucapkannya bagaimana? Asyratun kamilah. Asyratun kamilah. Yang penting udah nampak aja tafsirnya ada cukup. Enggak seperti itu. Huruf-huruf mudah seperti ini banyak terpeleset. Ini nampaknya huruf mudah, tapi di sinilah banyak kesalahan orang. Huruf fa mudah, fa itu as-idah mudah. Tapi di situ banyak orang as-idah. Begitu juga shin ini. Asyhadu, ya. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan sifat tafasyi yang mengalir pada shin. Tamam. Kita ambil satu huruf lagi. Setelah itu ada apa nanti? Terus. As-sad makhrajuha min tarafil lisani ma'a ma baina ath-thanaya as-sufla wal-'ulya. Kayfiyatun nutqi biha yajibu mura'atu jarayani as-sawti wan-nafasi ma'a mura'ati at-tafkhim. Ad-dalilu min al-jazariyah ulya ath-thanaya was-safiru mustakin min huwa min fawqi ath-thanaya as-sufla. Ayo. Sifatuha al-isti'la, al-itbaq, al-rakhawah, al-safir, al-ismat, al-hamz. Tamam. Sad. Muqaranahnya sudah pernah kita bahas di shin kan? Di shin ya. Di shin kan? Kita enggak apa-apa kita ulang. Sad, di mana makhrajnya? Ujung lidah, taraful lisan, ma'a baina thanaya al-'ulya was-sufla, antara gigi atas dan bawah. Ujung lidah ini taruh di bawah. Ini kena sini atasnya. Nampakkan sofirnya dulu. Naik ke atas. So, si, su, s, ihdinas si. Nggak boleh
si si ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim ihdinas baru ihdinas si la si apa bagaimana cara pengucapannya ya yajibu mura'atu jarayanus sauti wan nafas ma'a mura'ati tafkhim harus yang kita jaga tabiat atau fitrahnya shad Arab yang dulu pada masa nubuah apa mengalir suara khusus. Kalau mengalir suara secara umum namanya raqa. Suara khusus yang tajam itu namanya safid. Nah, lalu mengalir nafas. Lalu apa? Mufakham. Dan sadnya asyaddu tafkhiman. Kenapa? Karena dia punya sifat itbaq. Kana afkhama. Punya sifat itbaq dan isti'la. Tidak bedakan. Kalau bercampur antara sifat maftuh dengan madmum. La. Tidak ada moncong. Kalaupun dia moncong madmum, keluarkan dulu sofirnya. Baru moncong. Tidak sebaliknya. Tidak Kalau enggak, musuh kita bilang, mana buktinya harokat itu setelah huruf keluar dari makhrajnya? Boleh, ucapkan ba, keluarkan harokat fathah dulu. Bisa? Bisa? Pasti gini kan? Ba, ya kan? Sekarang harokat dulu kasih. Kalau kita bilang tadi ba, baru harokatnya. Datangkan dua bibir nih, adu dulu. Baru buka. Ba, bu. Kalau di bu nggak nampak kali dia. Bu, menampak kali. Boleh kita masih bisa kita bilang. Bu, masih. Buka ba tuh. Ya kan? Berarti apa? Keluar huruf dari makhrajnya dulu. Huruf yang keluar dari makhraj apa yang nampak? Sifat aslinya. Kalau dia sifatnya mengalir suara, di situ nampak mengalirnya suara. Di sini nampaklah sifat itu huruf itu dhaif. Kenapa? Karena suara mengalir keluar dari makhraj. Sedangkan ada huruf yang suara tertahan. Nafas tertahan enggak mau keluar dia dari makhrajnya. Contoh mana? Ba. Enggak ada bunyi apa-apa. Ba. Baru itu harokat. Tapi daripada ba sendiri ada ba, ada. Itu bukan huruf hijaiyah, itu ladaikan anak mina. Ba. Ba. Contoh. Kita balik ke sad. Sad punya sifat sofir. Maka nampakkan dulu sofirnya, jangan langsung lepas so. Kita carilah di mana hambar so yang diucapkan. Sofirnya tidak sempurna. Nih nampak mulut saya nampak terhalang dengan mik enggak? Nampak ya? Nah, capek berkuar-kuar saya bilang tertutup sama hitam ni. Ada gunanya juga kan? Si, su, s, ihdinas siratal mustaqim. Dilatih itu sampai ada timbul malakah, spontanitas. Dah.
minhu wa min fawqis sanaya sufla. Ini makhraj daripada dalil daripada Jazariyah, ya. Min huwa min tarafil lisan dengan baina sanaya as-sufla wal ulya. Nah. Sad, sin, zai sudah kita jelaskan pada ketemu kita di sin kemarin, atau ketemu kita di zai. Apa perbedaan dan persamaannya? Pulang ke sana. Ya. Baik. Sifat-sifatnya. Sifat daripada sad. Apa aja dia? Isti'la. Isti'la. Nah, coba perhatikan. Tekanan suara diarahkan ke atas. So ittijahu dhawti sawti 'inda nutqi bihi ila halaki ulya. Okey, kita istifalkan sekarang misalkan. Gimana? Kita istifalkan, kita kasih itbaq. Payah sekali. Ya? Susah sekali ya. Enggak susah. Ya, tekanan suara dinaikkan ke atas. Itbaq. Nah, lidah kita melengkung. Nah, bergantung dia begini. Kalau infitah terbuka. Sehingga ketika lidah ini bergantung seperti ini, kalau ini umpama lidah gantung ini, tertahan suara di ujung lidah ini, di taraful lisan ini dengan qubbatul hanak. Inhisaru saut, ya kan? Baina tarafil lisan dengan qubbatul hanak. Sehingga menghasilkan suara yang lebih tebal. Tapi kalau dia munfatih, dia enggak terlalu tebal, sama kayak kho, enggak kita bilang kho, tapi lidah kita itbaq. Coba tengok. Kho. Siapa yang lebih tebal? Lebih tebal sad. 4 huruf ini paling tebal dia. Sad, bod, wo, apa lagi? Po, wo. 4. Punya sifat itbaq. Ar-rakhawah, mengalir suara secara sempurna. Safir, sifat khusus pada sad. Ya, suara yang tajam, haddatus saut, ya. Suara yang tajam pada sad. Al-ismat, al-hams. Hams, mengalir nafas. Lanjut. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الصاد. الأول خلط صوتها بشيء من صوت الزاي مثل أصدق وقصد السبيل. الثاني ضم الشفتين عند النطق بها مثل حرصتم. الثالث خلط صوتها بشيء من صوت السين إذا كانت مكسورة. أيوة. مثل المسير. أيوة. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الصاد. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf sad. Ini kesalahan ini bukan ini saja, tapi ini yang sering terjadi. Dan tahu titik kesalahan itu kenapa? Karena adanya tatbiq. Adanya talaqi langsung. Maulana Syekh nengok, oh ini banyak salah di sini, banyak salah di sini, dituliskan. Kalau enggak, di mana tahu nih? Dan pas contoh-contohnya pada titik kesalahan itu. Contoh-contoh dalam kitab ini dipilih, bukan asal ditaruh supaya enak contoh aja. Sekarang mau ngenalin tambah-tambah 1 tambah 1 2 kayak itu. Untuk apa? Untuk mengenalin tambah. Kalau ini enggak, contoh ini tatbiq yang sering terjadi. Bahkan kalimatnya juga sering terpeleset. Makanya ketika ujian, contoh-contohnya disuruh hafal sama Syekh. Kenapa? Ketika kalian jadi mukri'in, ketika kita jadi guru Quran, kita tahu di mana titik-titik yang lebih harus kita perhatikan. Kata-kata apa yang sering terpeleset murid itu.
Jadi lebih mudah kita. Nah, kita tengok sekarang. Khaltu sautiha bi syai'in min sauti zai, bercampur suaranya dengan suara zai. Boleh enggak di sini? Boleh sebenarnya apabila ada riwayat seperti misalkan qiraat Hamzah, ihdinas shiratal mustaqim, boleh. Namun kita di sini landasannya qiraat Imam Asim. Imam Asim tidak ada percampuran antara sad dengan zai. Nah, jadi tidak ada boleh kita baca azdaku, wa man azdaku. Tidak. Qasdus sabil, qaz. Asdaku, asda, ada, so, asdaku, sikit pun tak boleh bergoyang. Tak boleh huruf ini cokeh sama huruf, tak, berdiri sendiri dia. Asdaku, tak boleh azdaku, tak boleh asdaku. Tak. Dilatih satu dilepaskan huruf tu satu-satu dulu. Da, cepatkan. Masih terpleset, lepaskan lagi, lambat lagi, naikkan level sikit. Tapi kalau kita latihan afdak, capek aja, guru capek, kita capek latihan. Jadi bagaimana? Konsentrasi, perasaan, dan terus-menerus itu diseimbangkan semua. Nah, udah mulai lentur dia lidah kita. Langsung ke makhraj dal. Da. Cepat sikit. Da. Cepat lagi. Da. Kalau masih asda, huruf sad belum selesai, udah terucap huruf lain, banyak-banyak latihan. Berarti lidah belum terlatih. Dah ada banyak teori. Pas salah pada sad itu, misalkan puasa 40 hari. Boleh. Saya nak melarang puasa, tapi bukan itu dia. Latihan. Dengan puasa 40 hari, latihan, dengan itu mungkin lebih cepat dengan tambah puasa. Tapi takut saya nanti tambah puasa tambah lemas. Latihan kan. Orang ni aneh-aneh kadang-kadang. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Dhammu syafatain. Dhammu syafatain 'inda nutqi biha. Memoncongkan mulut ketika mengucapkan sad. Ihdinas shi. Sebelum contoh ni, ihdinas siratal mustaqim. La, ihdinas shi. Saya gara-gara shi itu dari materi restoran sama Syekh di ruang sana dulu. Gara-gara ihdinas siratal mustaqim tu ditabuk beliau pukul mulut saya. Disuruh saya keluar dari jendela. Besok pagi dibilang kalau salah sad lagi digantung. Dan disuruh ulang sad 50 kali. Pulang dari markas saya ulang 50 kali. 50 kali. Dan mau saya tambah 51 kali, tertidur saya. Saking capeknya. Bukan ulang-ulang asal-asal, enggak. Kita perhatikan. Kita bayangkan bagaimana mulut guru itu tadi ucapkan. Itulah disebut dengan talaqi musyafahah. Besok paginya apa saya baca lagi? Ihdinas shi. Aywah. Pasti bilang sama Maulana Syekh, aywah, tu duduk dalam hati. Alhamdulillah. Di situ bercampur amanah ilmu, ada mujahadah, ada amanah ilmu, ada thiqah. Yakin langsung dilihat, guru melihat murid, murid melihat guru. Ini yang diamanahkan ilmu yang seperti ini, bukan ilmu tajwid saja. Fikih, ilmu yang lain, semuanya begitu dari guru berguru diwariskan sampai sama Rasulullah. Jadi sanad khazanah sanad ilmu ini sebenarnya bukan di Quran saja.
Dan sanad itu bukan Warakah ini saja. Kertas enggak. Dari hati ke hati. Warisannya. Diwariskan akhlaknya, diwariskan semangatnya, diwariskan kaifiah fikrah, pemikiran. Ngapain saya sampaikan? Kalau fokus kita sama ini aja, sampaikan shot itu 2 menit, bisa sampaikan ini sudah selesai. Enggak, tapi di sini bukan sekedar shot, tapi bagaimana amanah shot yang kamu ambil itu kamu sampaikan dengan baik untuk umat. Paham? Dan ingat, halaqah ini bukan wazifah, bukan kerja, tapi risalah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya. Dhammu syafatain 'inda nutqi sudah selesai. Harastum, bukan haras, la haras. Harastu. Harastum. Moncongkan dulu tanya, baru balik ke mim. Tum. Harastum. Dilatih ini itmamul harakan, tidak ada lagi dapat nanti. Dilatih ini sampai spontan. Setelah itu kamu mau kaji ilmu teori tajwid, terserah. Tapi bagaimana su, kecepatan mulut kamu ketika moncong itu pas, itu tidak ada obat lain kecuali berguru. Sini tempatnya. Latih baik-baik. Jangan sia-siakan kesempatan. Yang terakhir, khaltu sautiha bi syai'in min sautis sin, bercampur suaranya dengan sin. Apabila lebih lagi ketika dia maksur, masir, hambar kita dengarnya, masir, sin, masir. Ya. Mungkin cukup di 2 huruf ini saja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Ya, kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.